lagi banyak hal yang tertunda, agenda-agenda kita. Saat ini Partai Golkar mengadakan konsolidasi internal sekaligus pemantapan struktur organisasi. Saya yakin dan percaya bahwasanya ketika pengurusan Partai Golkar insya Allah bagus, solid, karena siapa-siapa saja yang memang sudah tidak berkenan, udah maaf yang ngomong kurang bisa untuk mewakafkan, alhamdulillah. Selamat datang Mas Koko. Ya, yang sudah sulit untuk bergabung kita juga nggak bisa paksa, karena dari hati kita dulu baru kesetiaan itu akan timbul. Kalau kita dipaksa nggak enak. Jadi ajakan saudara Darwin ini boleh angkat tangan siapa yang dipaksa. Kalau Bapak Ibu merasa keberatan atas ajakan saudara Darwin, boleh lapor ke saya. Karena di dalam Partai Golkar ini tidak ada pemaksaan. Kita harus berdasarkan dari keinginan. Karena kita akan banyak hal ke depan Bapak Ibu sekalian yang akan kita lalui. Bapak Ibu sekalian mungkin bukan yang pertama dalam urusan momentum bergabung di partai politik, tetapi saya berharap malam ini satukan hati kita, satukan niat kita. Jadikan kalau bisa ini partai yang terakhir Bapak Ibu sekalian. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Beberapa amanah yang saya bawa Bapak Ibu sekalian dari pimpinan pusat sampai dengan DPD 1 pada malam hari ini akan saya coba sampaikan. Tetapi sebelumnya saya juga akan memperkenalkan diri kepada saudara-saudaraku semua yang ada di jajaran kepengurusan pimpinan Kecamatan Metro Timur, bahwasanya saya hadir bersama keluarga besar DPD 2 Partai Golkar Kota Metro. Yang pertama adalah Sekretaris Umum saya, Bapak Alfarobi. Di belah kanan saya ada salah satu anggota DPR kita, salah satu anggota fraksi Partai Golkar, tetapi dia juga kapasitasnya pimpinan Kecamatan Metro Barat, Saudara Indra Jaya. Di sebelah kanan saya ini ada jajaran pengurus harian, jajaran wakil ketua, ada Ibu Natasalia. Di sebelah kanannya ada, kalau saya manggilnya Walida, tapi namanya Ibu Nina Herawati. Di sebelah kanannya lagi yang pakai yang seragam ini keren banget, ada merek KPPG-nya. Itu nama panggung. Kalau nama tenornya Denti. Assalamualaikum semua. Di sebelah kanannya lagi ada Ibu Eva. Di sebelah depan kiri ini anggota fraksi Partai Golkar juga. Dapilnya sama dengan saya. Dapil kebanggaan Partai Golkar selama puluhan tahun. Metro Timur dapat 2 kursi. Tepuk tangan untuk Golkar. Ibu pun Komariati. Itu bagian dari keluarga yang sempat hadir pada malam hari ini. Karena kalau mau dibawa semua nggak cukup nanti rumah Darwin. Kita buka taruh. Kalau udah buka taruh nanti ada lain judulnya. Nanti bandar udah buka meja. Ya, kita tahu persis lah. Nah, ya kan. Jadi itu sedikit yang bisa hadir, saudara-saudaraku sekalian. Ini bagian keluarga semua. Nah, tugas kita yang ada di parlemen, di DPR itu untuk membantu kepentingan masyarakat banyak yang ada di Metro. Tidak menutup persoalan apapun tentang kepemerintahan, apalagi untuk masyarakat banyak, kepentingan umum itu boleh, itu Pak Bandar boleh. Jadi sebab kenapa saya bilang semua persoalan, karena Partai Golkar ini pemenang Bapak Ibu sekalian. Pimpinan DPR-nya punya kita, kebetulan beliau lagi halangan hadir. Jadi seluruh permasalahan itu dibagi di komisi. Ya, permasalahan di pemerintahan Metro ini dibagi per komisi. Semua komisi itu Golkar punya semua orangnya. Nah, jadi
kita berbangga diri. Itu yang perlu saya sampaikan sama saudara-saudara sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang pertama, pesan dari Ketua Umum DPP Partai Golkar Bapak Airlangga Hartarto, Golkar nggak boleh nomor 2. Jadi kita harus nomor berapa, Bu? 1. Pintar. Wajar dapat 2. Karena memang pejuang Petro Timur ini insya Allah ikhlas dan tidak ada dusta di antara kita. Nggak enak, bro. Nggak banyak juga yang kita bohongin, tapi kita sudah khianat. Sudah betul. Sudah betul apa yang kita bilang misalnya segini, udah benar. Kalau orang lain kayak gitu biarin aja. Karena saya mau bicaranya nggak akan berbeda, Bapak Ibu. Di sana saya bicaranya beda, di sini enggak. Siapa aja yang ngebohongin orang pasti dia akan dibohongin juga. Betul nggak? Betul. Kita nggak boleh kayak gitu. Keluarga Partai Golkar dikader, dibina, dikaderisasi untuk menjadi pejuang tangguh. Ini contoh. Jadi maksud kita, biarlah masa-masa berlalu, tetapi kita akan selalu mengukir kebaikan. Jadi kita akan selalu berubah step by step menuju ke kebaikan. Harus itu. Karena bangganya beda. Apa ya? Klimaksnya beda. Kalau kita berbuatnya maksimal ikhlas dan jujur, sudah. Pahala lu dapat, kebanggaannya dapat. Saya mau tanya sekali lagi, masih siap nggak jadi pejuang Partai Golkar, Bapak Ibu sekalian? Siap. Terima kasih. Jadi tadi sekretaris kita sudah bicara ada menang. 3 kali menangnya. Yang pertama kita harus menang Pilpres, Bapak Ibu sekalian. Ketua Umum kita Bapak Airlangga Hartarto, insya Allah kalau tidak ada halangan akan dicalonkan oleh Partai Golkar untuk jadi calon presiden tahun 2024. Kemudian Bapak Ibu, kita juga akan memenangkan yang kedua, yaitu kemenangan pemilu legislatif. Mungkin kawan-kawan sekalian sudah tahu bahwasannya kalau di DPR RI, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Bapak Haji Ludwig Frederick Paulus yang jadi sekarang yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI adalah ngambil dapil Lampung 1, yaitu salah satunya Kota Metro. Kebanggaan buat kita. Mungkin Bapak Ibu sekalian, di bawah ajakan saya, di bawah himbauan Darwin, banyak yang sudah membantu beliau waktu pemilu 2019 lalu. Alhamdulillah dalam 1 bulan ini 2 kali beliau hadir sudah di Lampung. Ya. Di Metro maksud saya, sorry. Di Metro, di DPD kita yang kita cintai. Artinya apa? Beliau memang beliau tidak lupa dan beliau selalu mengajak kita untuk membesarkan Partai Golkar. Mohon maaf Bapak Ibu, umur beliau itu kalau sudah pensiun nanti di atas 60 lebih Janet. Itu aja masih gagah banget, semangatnya masih. Ya kalau Darwin ya banyak nge-game, jadi berat. Itu kunker ke luar negeri aja di cancel, enak dia turun ke dapil, menghimbau, mantau, negur, sapa seluruh anggota baru Partai Golkar. Ada nggak pimpinan kelurahan yang datang hari ini? Mana? Romi, itu satu tugas dari Bapak Sekjen, merekrut 100 anggota baru Partai Golkar. Tepuk tangan untuk Golkar. Itu dari DPR RI-nya. Nanti insya Allah dari Metro ini kader kita kalau memang sudah fit akan kita calonkan untuk calon DPR provinsi. Itu. Kemudian DPRD Kota Metro.
Kita ada dua Bapak Ibu sekalian. Saya dengan Bu Kun Komariati. Kalau orang bilang merebut kemenangan lebih mudah, yang lebih payah mempertahankannya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, dengan segala hormat saya mohon keikhlasan, kesiapan Bapak Ibu sekalian yang sudah namanya tercantum di dalam SK kepengurusan pimpinan Kecamatan Partai Golkar Kota Metro. Catatlah dalam diri Bapak Ibu sekalian bahwa kita akan menjadi pejuang Partai Golkar di tahun 2024. Tepuk tangan Bapak Ibu. Kemudian kemenangan yang ketiga, menang. Tempo hari kita belum berhasil di dalam pemilu kada Kota Metro. Tetapi insya Allah tahun depan 2024 Partai Golkar Kota Metro lagi akan mencari dan menggodok siapa yang kader terbaik yang akan kita majukan sebagai calon wali kota Kota Metro. Kemudian satu lagi hal yang mungkin Bapak Ibu perlu saya ingatkan. Tante Erna, kenal nggak dengan Gubernur Lampung? Tahu nggak namanya Gubernur Lampung? Ah? Betul, jangan malu-malu. Itu ketua kita, Ibu Erna. Gubernur Lampung itu ketua DPD 1 Partai Golkar Lampung. Mungkin Bapak Ibu, abang-abang semua, adik-adik yang belakang sana sering lihat TV, melihat di media sosial, melihat di media cetak, media elektronik, begitu banyak kinerja Bapak Gubernur yang dibawa dia ke pemerintah pusat, sehingganya akhirnya beliau bisa membawa para menteri ke Lampung dan merealisasikan program-programnya. Itu semata-mata demi masyarakat Lampung, Bapak Ibu, untuk memajukan, meningkatkan kemaslahatan masyarakat Lampung. Masih siap nggak kita menjadikan Bapak Arina untuk Gubernur 2024, Bapak Ibu? Ya. Terima kasih. Ini akan saya sampaikan. Karena itu ada saudara kita Henry satu lagi yang lagi pegang kamera. Itu bagian dari keluarga besar Partai Golkar di DPD 2 Partai Golkar Kota Metro. Dan itu akan diupload di YouTube, Instagram, Facebook Partai Golkar. Jadi kehadiran kita semua pada malam hari ini, pernyataan kita semua pada malam hari ini, insya Allah akan abadi, karena dia akan tersimpan. Jadi buatlah bangga diri kita. Ceritakan kepada anak turunan kita, Bapak Ibu, bahwa di tahun 2024 kita ada sebagai pejuang Partai Golkar, bukan penonton. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Kira-kira sampai di sini ada yang khawatir, ragu-ragu untuk jadi pengurus Partai Golkar? Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya pikir sudah puas cukup hati saya untuk mendengar seluruh jawaban apa yang saya pertanyakan kepada Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian. Apabila dalam saya menyampaikan pidato pada malam hari ini ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf. Wa zahiran wa batinan. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.